Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, apa kabar? Kita dari kelompok 4 akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan lokomotif listrik. Nah, ini nama kelompoknya ada Ajeng, Agra, Daniel nih kayak orang kafir. Daniel maksudnya. Ada Ipul, ada Mario sama Nurul. Selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, kita akan menjelaskan dulu nih apa sih pengertian-pengertiannya, sedikit aja akan dijelaskan sama Mario. Ayo, Mario. Wih, mantap. Sarana perkereta apian menurut jenisnya itu ada 4, yaitu lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Perkembangan teknologi kereta api selalu berkembang. Sampai saat ini, teknologi kereta api masih terus dikembangkan. Lalu ada teknologi baru untuk memperbarui kereta api, termasuk tenaga untuk menggerakkannya. Menurut penggeraknya itu ada 4 juga, yaitu kereta api uap, kereta api diesel, listrik, dan daya magnet. Nah, ini pengertian lokomotif listriknya. Udah. Oke, ini pengertian lokomotif listrik yang akan dijelaskan sama Saiful. Lokomotif listrik adalah lokomotif yang ditenagai oleh listrik dari jalur kabel listrik aliran atas. Ketiga, atau penyimpanan energi terpasang pada sarana seperti baterai atau superkapasitor. Lokomotif listrik dengan penggerak utama terpasang pada sarana dengan bahan bakar seperti mesin diesel atau turbin gas digolongkan sebagai diesel elektrik atau turbin gas elektrik yang bukan sebagai lokomotif listrik karena kombinasi generator atau motor listrik hanya berfungsi sebagai sistem transmisi daya. Ya, ini tadi contoh lokomotif listrik ya, yang contohnya ada Siemens 64 sama TGV yang ada di Prancis. Nah, ini selanjutnya sarana berikutnya yaitu kereta apinya. Ada kereta api listrik, ya ini akan dijelaskan sama Daniel. Kereta api listrik ini sebagai contoh adalah KRL di Indonesia. Kereta rel listrik digerakkan menggunakan tenaga listrik. Listrik itu disalurkan dari kabel transmisi yang biasanya ada di atas jalur kereta. Itu biasanya disebut LAA. Di Indonesia, kereta rel listrik digunakan di kawasan Jabodetabek. Kereta ini melayani para penumpang komuter. Biasanya bagian dalamnya didesain dengan tempat duduk dibuat berhadap ke depan. Di bagian tengahnya dapat digunakan untuk penumpang yang untuk berdiri. Ya, itu adalah pengertian-pengertian sedikit ya. Kita akan kembali lagi ke subfokusnya bahwa kita akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sarana berpenggerak listrik. Kelebihannya akan dijelasin sama Ajeng dan Nurul. Kelebihan lokomotif listrik dan kereta api listrik itu lokomotif listrik memberikan manfaat dari efisiensi motor listrik. Terus ada efisiensi juga dapat diperoleh dari pengabaran regeneratif. Nah, pengabaran regeneratif ini mengubah energi kinetik kereta kembali menjadi listrik dan mengembalikannya lagi ke sistem pasokan untuk digunakan oleh sarana lain. Bila lokomotif diesel itu pakai membakar minyak bumi, listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber termasuk energi terbarukan. Terus ada lokomotif listrik itu menggunakan sistem penggerak inverter AC atau arus bolak-balik. Itu kenapa digunakan? Karena untuk menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tegangan, semakin rendah arus untuk daya yang konstan. Terus ada lokomotif listrik lebih tenang dibandingkan dengan lokomotif diesel karena tidak ada suara mesin dan knalpot serta kebisingan mekanis yang lebih sedikit. Itu kapasitas daya yang digunakan listrik itu jauh lebih besar daripada daya lokomotif individu, sehingga lokomotif listrik dapat memiliki keluaran daya yang lebih tinggi daripada diesel dan membuatnya lebih cepat saat berjalan. Yang selanjutnya, lokomotif listrik ini ideal bagi pelayanan komuter yang sering berhenti. Terus pembangkit listrik jika dia pakai bahan bakar fosil pun bakal menghasilkan udara yang lebih bersih dari diesel. Terus perawatannya lebih mudah dan sederhana.
Terus memiliki kecepatan, ini udah yang tadi, kecepatan yang lebih besar dibandingkan kereta diesel, bisa melaju dengan berbagai jenis kemiringan, tingkat polusi sangat kecil di mana lokomotif itu digunakan selain bisa menghasilkan Lanjut. itu kerja yang baik, daya perawatan yang lebih rendah. Terus transmisi elektrik memiliki keunggulan dalam segi perawatan dibanding transmisi hidrolik yang sensitif terhadap kebocoran. Lokomotif listrik juga inilah punya traksi yang paling kuat. Terus ini kan di sini ada sistem memerlukan investasi modal tinggi baik untuk LAA. LAA itu kan listrik aliran atas maupun infrastruktur pendukung serta pembangkit yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Dengan demikian traksi listrik lebih banyak digunakan pada sistem perkotaan. Terus ada elektrifikasi memberikan energi listrik ke kereta sehingga mereka dapat beroperasi tanpa penggerak utama. Terus ada kereta listrik diketahui 20 kali lebih efisien daripada mobil untuk transportasi penumpang. Gitu. Nah, ini ada kelemahan lokomotifnya. Ini akan membahas tentang elektrifikasinya dan apakah biayanya tinggi atau enggak, biaya perawatannya serta yang lain, apakah fleksibel atau tidak. Ini akan dijelaskan sama Daniel. Kelemahannya dari lokomotif listrik dan kereta api listrik itu pertama tuh kelemahan utamanya adalah biaya modal yang tinggi untuk infrastruktur. Infrastruktur itu tuh terdiri dari listrik aliran atas atau LA atau rel ketiga, gardu induk dan sistem kontrol kebijakan publik di Amerika Serikat ini yang mengganggu elektrifikasi lintas seperti pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada fasilitas kereta api swasta jika dielektrifikasi. Yang kedua itu EPA, mengatur emisi gas buang pada lokomotif dan kapal laut. Mirip dengan peraturan tentang emisi mobil dan truk angkutan untuk membatasi jumlah karbon monoksida, hidrokarbon dan yang tidak terbakar, oksidasi nitrat dan jelaga dari sumber energi geraknya. Karena infrastruktur kereta api dimiliki secara swasta di Amerika Serikat, perusahaan kereta api tidak mau melakukan investasi yang diperlukan untuk elektrifikasi. Di Eropa dan di tempat lain, jaringan kereta dianggap sebagai bagian dari infrastruktur transportasi nasional seperti jalan raya dan saluran air, sehingga banyak dibiayai oleh negara. Operator sarana membayar biaya penggunaan prasarana. Hal ini pun memerlukan investasi besar untuk elektrifikasi yang menguntungkan secara teknis dan dalam jangka panjang juga ekonomis. Yang selanjutnya itu ada membutuhkan investasi modal besar di sepanjang lini. Terus ada lagi itu biaya modal yang tinggi yang mungkin tidak ekonomis pada rute yang jarang dilintasi. Relatif tidak ada fleksibilitas karena kereta listrik itu membutuhkan jalur listrik atau kabel LAA. Yang terakhir yaitu ada rawannya terhadap gangguan daya. Ya, ini kita mencoba untuk membandingkan ya kereta listrik sama kereta diesel. Seperti yang tadi udah jelasin sama kelompok-kelompok yang sebelum saya, kelompok kami, ini akan ada perbandingan dari kelompok kami apa sih kereta listrik dengan kereta diesel. Ini akan dijelasin sama Saiful. Kereta listrik tidak memasang penggerak utama atau transmisi dan bahan bakar, tetapi hanya peralatan listrik. Pengereman regeneratif mengembalikan daya ke sistem elektrifikasi sehingga dapat digunakan di tempat lain. Umumnya dengan kereta lain di sistem yang sama atau dikembalikan ke jaringan listrik umum. Ini sangat berguna di daerah pegunungan, tempat kereta yang penuh muatan harus menurunkan pada lintasan panjang. Gardu pusat seringkali dapat digunakan untuk efisiensi yang lebih tinggi daripada mesin atau generator portable. Bila efisiensi pembangkit listrik dan generator lokomotif diesel kira-kira sama dalam nilai nominalnya, motor diesel diturunkan efisiensi dalam nilai nominal pada daya rendah, sementara jika pembangkit listrik tidak perlu menghasilkan lebih sedikit daya, akan mematikan generator yang paling tidak efisien, sehingga meningkatkan efisiensi. Kereta listrik dapat menghemat energi dalam kurung dibanding dengan diesel dengan pengereman regeneratif dan tidak perlu memakan banyak energi dengan cara masuk ke posisi ideal seperti yang dilakukan oleh lokomotif diesel ketika berhenti atau meluncur. Namun sarana perkeretaapian listrik dapat menggerakkan kipas pendingin ketika berhenti atau menurun sehingga menghabiskan energi. Pembangkit listrik besar berbahan bakar fosil beroperasi dan efisiensi tinggi dan dapat digunakan untuk
pemanas listrik atau untuk menghasilkan pendingin listrik, sehingga total efisiensinya lebih tinggi. Ya, tadi adalah penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan kereta sarana berpenggerak listrik. Sekian dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya Andrian Nova di kelompok 1 ingin bertanya. Untuk sarana berpenggerak listrik kan KRL kan banyak ya. KRL itu komuter lain bisa KRL, MRT, sama LRT itu KRL kan ya. Untuk menggerakkan komuter lain MRT sama LRT itu butuh berapa sih tenaganya, kesarananya? Dan juga kan banyak tuh yang misalkan mobil mati di perlintasan sebidang gara-gara ada beda magnet, apakah itu berpengaruh dari sarana listriknya seperti keretanya gitu atau tidak? Gitu. Berarti 2 pertanyaan gitu ya, Bang ya? Ya, oke. Ya, berarti satu lagi biar jadi 3. Kan Evan udah 2, satu lagi 3. Ntar kalau kelompok 5 apa bagian maju? Berapa apa tadi? Yang tegangan yang diperlukan tegangan komuter lain MRT sama LRT. Tadi satu lagi apa? Mobil Mobil mogok di perlintasan itu apakah ada pengaruhnya sama sarana listrik? Satu lagi yang nanya? Ada lagi? Kali. Tanya li yang kata Jepang ini. Ya. Ya. Oh, ada orang nih. Tahu berarti nanya dong. Itu yang satu. KRL itu tahu Iya. Pasti nih. Kali aja loh. Tahu nih, kasih tahu nih. Tahu nih. Iya. Kata baru ya dari Jepang. Giliran Ano sama ini di koreksi mulu. Nanya lihat. Nggak ya, Lil ya? Cukup ya? Nggak, Lil baik banget. Gak nanya Lil. Wah, Dah. wah. Lil nggak? Kesal gitu. Terkait engine. Apa Lil? Kereta tuh sekarang rata-rata pada pakai engine tipe apa ya? Nah, Jadi pakai apa ya? Soalnya apa tadi? Kereta tuh sekarang rata-rata pakai apa ya? Kereta apa nih? Kan kita membahas tentang kereta listrik. Kalau kita membahas tentang kereta universal, kita di luar presentasi kita nih. Kereta listrik lah, kereta listrik rata-rata sekarang pakai engine bapak. Motor traksinya apa? Berarti itu bukan sih TV motor lain. Ada juga ya. Iya. Tinggal pakai saja ya. Rumah lo bukan tahu. Tahu dulu kok Ada kereta. kurangin kan sekarang ya. Jeng, lu udah dapat apa? Sini. Ini awal dapat.
Pokoknya ada kayak gimana negara jadi kayak GMP tau nggak? Jadi memungkinkan Saya dan Daniel mau menjawab pertanyaan dari Adrian. Untuk menggerakkan sarana KRL membutuhkan berapa tegangan? Untuk KRL sama MRT sendiri kita butuh 1500 volt DC, dan untuk LRT kita butuh 750 volt DC. Daniel. Nah, di sini saya lanjutkan pertanyaan yang kenapa mobil itu mogok apakah berpengaruh terhadap sarana KRL? Itu jawaban tuh mesin mobil tuh mati tiba-tiba karena adanya gesekan roda-roda kereta api dengan rel. Di mana ketika roda-roda kereta bergesekan dengan rel, maka terjadi impedansi atau hambatan listrik yang membuat mobil itu tidak mau menyala. Efek impedansi ini tuh sebenarnya tidak masalah bagi mesin yang hidup, tapi bagi mesin yang mati biasanya akan terkena efeknya. Efek utamanya terjadi pada mobil, yaitu pada bahan bakar bensin biasanya. Berarti itu dari sarana yang sih gitu dong, sumbernya dari sarana yang kereta itu. Kereta. Dari sumber Iya. itu bukan. Efek impedansi itu biasanya tuh kalau ada kereta tuh jalan tuh 1,5 kilometer jauhnya dari ini, baru Kalau nggak muncul ada efeknya. kereta ya nggak ada efek Iya. itu, jadi nggak bakalan ngaruh sama mobil-mobil Ya, tapi sumbernya dari kereta. Iya. Ya tergantung sama KRL-nya. Kalau KRL-nya lewat 1,5 km, ya nanti tiba-tiba bakalan ada efek itu gitu. Nanti yang mobil melintas itu yang mati. Kalau nggak ada ya nggak bakal mati gitu. Itu tidak bersifat maksudnya hanya tidak terduga kan? Iya makanya. Oke. Ya kan? Puas gak? Puas lah. Ya. Nah ini pertanyaannya Bali maksudnya apa sih Pak? Penting nggak? Penting nggak? Enggak ya? Tipe engine apa yang digunakan sama kereta listrik? Maksudnya mungkin motor listriknya kali ya? Motor listrik sama Kalau saksi utamanya pakai apa? Sistem pengaturan
Kalau motor listriknya sih bisa AC sama DC, tapi satu lagi apa? Sistem kontrolnya pakai apa sih? Sistem kontrolnya. Tadi ngomong. Sistem Kontrol traksinya. Belajar ngapain aja? Kan kalau mau traksinya katanya pakai DC. Belajar gabut banget. Iya. Ya lo ngapain sih kan? Waktu. Nah, nih. Sistem kontrolnya kalau di AC pakai Nah, Le, jadi di sistem kontrolnya. jadi sistem kontrolnya itu sistem kontrol AC menggunakan ini VVF. Itu kepanjangan dari inverter variable voltage variable frekuensi. Ini merupakan salah satu komponen dalam sistem kontrol propulsi kereta rel listrik. Inverter ini mengkonversi aliran tegangan AC atau DC dalam tegangan yang sesuai untuk mengemudikan motor traksi yang digunakan. Udah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sama untuk menghargai kita yang di depan ini. Terima kasih sebelumnya, kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.